Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nawa di channel Naik Heron, berbagi informasi tentang dunia bola, ngelusuan, dan hunting. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang sedikit informasi atau cara membuat treble hook untuk pancing garong ya, atau pancing segrek, atau apa ya namanya. Banyak lah pokoknya seperti itu. Ada yang bilang pancing garong, pancing segrek gitu. Seperti apa pancingnya ya? Kalau kita beli jadi di all shop atau toko-toko online itu banyak macamnya. Cuman saya pakai yang treble hook. Nah, yang seperti ini, yang treble hook ya. Nah, ini kisaran harganya lumayan dari 50.000 sampai 100.000 tergantung tokonya ya. Ini ada timahnya langsung cor timah 40 gram. Ini kalau kita beli online yang langsung jadi ya. Cuman kita coba merangkai sederhana ya untuk menghemat biaya. Tidak begitu sempurna, namun ya cukuplah untuk dipakai untuk pemula atau ya sekedar untuk mengisi waktu luang lah. Nah, ini seperti ini yang saya buat ya, treble hooknya. Dia tidak terlalu besar. Oke, seperti ini. Ya. Ini treble hook yang saya buat. Nah, kemudian peralatan yang perlu kita sediakan ya. Pertama, kail pancingnya atau mata pancingnya kita pakai yang worm hook ya, atau mata pancing cacing ya. Ini biasanya dipakai di shop lure. Shop lure ya. Dipakai di shop lure seperti ini. Ya, ini yang nomor 4. Ini yang nomor 4. Kita pakai yang seperti ini. Kemudian kalau ada juga sih yang di toko-toko pancing yang treble hook, cuman dia kenapa saya pakai yang worm ya? Ini perbedaannya. Ini treble hook nomor berapa ini? Nomor berapa ini? Nah, ini nomor 1 nih. Treble hook nomor 1. Nggak tahu nih setara nomor berapa ya. Jadi sini ada nomor, tulisannya nomor 1. Treble hook nomor 1 nih. Seperti ini. Ya. Kita bandingkan besinya ya, besar besinya. Bukan besar lingkarannya, jadi besar metalnya. Besar. Ini lebih besar ketimbang yang ini. Makanya saya pakai yang pancing mata pancing worm ya. Worm yang seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini di all shop banyak. Cari aja yang ini apa? Mata pancing cacing gitu, atau worm hook ya. Pilih yang nomor 4. Saya ya tergantung selera, nanti mau pakai yang besar atau yang kecil. Seperti ini. Nanti mau pakai yang besar atau yang kecil. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita siapkan? Tang ya. Tang. 2 buah tang. Satu yang model tang seperti ini, satu seperti ini. Kemudian ada lagi benang PE ya, benang PE nomor 2. Kemudian ada lem Alteco atau lem G ya, terserah yang bagus, lebih bagus. Saya pakai lem G. Kemudian ada amplas. Kemudian ada cutter atau yang penting buat motong benang PE-nya nanti. Oke, lanjut. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Lanjut, kita coba merangkai. Yang pertama kalau worm hook ini dia kan bentuk atau posisi mata kailnya dia lebih cenderung melengkung ke dalam ya. Karena kita mau pakai untuk pancing garong, maka kita sedikit buka mata kailnya, sedikit kita renggangkan mata kailnya. Makanya kita butuh tang. Ini kebetulan udah saya renggangkan ya, Jadi caranya seperti ini. Ini harus pelan-pelan karena ini karbon ya. Kalau dipaksa dia patah kalau terlalu kuat.
Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita renggangkan seperti ini. Nanti sedikit demi sedikit ya, nggak langsung banyak karena dia bisa patah kalau terlalu kuat. Ini kekuatannya berapa kilo ya? Kita nggak lihat ininya, apa speknya. Yang jelas jangan terlalu kuat, nanti dia patah karena ini karbon. Nah, sampai dalam lengkungan yang kita inginkan seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah satu disisakan, jangan dipotong ya, lubang untuk lainnya atau senarnya. Kemudian yang dua kita potong seperti ini ya, kita potong karena kita nggak punya mal ya. Biasanya kan kalau kita mau nyetak seperti ini harus ada malnya karena dia triangle ya, segitiga ya, treble hook nih bentuknya segitiga. Jadi untuk mendapatkan sudut yang sama antara satu kail dengan kail yang lainnya, makanya ada mal. Karena kita nggak pakai mal, manual gitu ya, kita harus punya contoh dulu yang seperti ini untuk ngepasin sudut antar sudutnya nanti. Terus bagaimana cara ngikatnya ya, cara mengikatnya. Jadi yang pertama yang ini dulu, yang dipotong dulu seperti ini ya. Kemudian kita ikat dengan benang PE. Biasa ada suara baby belakang. Oke, kita ikat sebisa serapi mungkin ya. Kalau bisa serapi mungkin, yang kenceng serapi mungkin. Nah, ini disejajarkan dulu, jangan direnggangkan. Jadi disejajarkan dulu, dua nep dirapetkan ya. Nanti nyetingnya nanti untuk mendapatkan sudut yang sama. Oke, sekitar dapat ikatan segini ya. Kita kunci dulu ikatannya. Kita kunci. Oke. Kita kunci dulu ikatannya. Kemudian kita sejajarkan, benar-benar kita sejajarkan ya, jangan sampai ada yang menceng. Ini masih ada yang menceng. Oke, kita sejajarkan karena ini kita nggak pakai mal, jadi manual seperti ini. Nah, kalau udah sejajar seperti ini, kira-kira sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita tesisi lem G atau lem Alteco nya, kita tetesin ya. Oke, jangan banyak-banyak dulu karena ini belum disetting untuk hati-hati nih. Ini penyakitnya nih. Kalau kita nggak hati-hati, penyakitnya seperti ini. Lem G-nya nempel di tangan. Oke, ya. Makanya hati-hati nih kalau pakai lem G. Oke, tunggu sampai kering beberapa saat ya. Tunggu sampai kering. Oke. Tunggu sampai kering ya. Udah dirasa udah cukup kering. Lanjut kita membentuk sudut ya. Kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan membentuk sudut. Oke, terus ya. Kemudian kita sejajarkan dengan treble hook yang dia dicetak menggunakan mal. Dia ini kan sudutnya benar-benar sama. Oke, pokoknya sebisa mungkin gimana caranya lah ya, kita sejajarkan. Nah, kalau saya seperti ini. Oke, kira-kira sama ya sudah. Pokoknya benar-benar sampai sama.
Bentar ya. Ini susah masalahnya, kameranya, tripodnya. Oke. Nah, jika udah dirasa sama ya, mendapatkan sudut yang sama, nih seperti ini masih 2 ya, satu lagi tambah. Nah ini kan baru terikat seperti ini. Ini nanti masih dilanjutin, bukan cuma segini ngikatnya. Ini kan seperti ini, panjang. Jadi yang pertama kita ikat 2 ini dulu. Kemudian lanjut kail yang ketiga. Ya. Mata pancing yang ketiga yang ada lubang lainnya. Apa namanya? Serahlah nyebutnya apa. Oke. Kita ikat. Mulai kita ikat. Sejajar jangan sudutnya di ini dulu, nggak usah diperhatikan sudutnya. Kita rapatkan dulu di salah satunya. Boleh di sini atau di sini ikatnya. Nanti kita ngebenerinnya kalau sudah terikat ya. Oke. Sekuat mungkin, serapi mungkin ikatannya, karena untuk mendapatkan kekuatan supaya nggak lepas nanti. Ini benar-benar untuk pemula ya, kemudian untuk menghemat biaya, mangkas anggaran mancing. Oke, pokoknya benar-benar yang kuat. Ini karena benang PE nomor 2 dia kecil, jadi bisa tajam di tangan. Saya gunakan seperti ini supaya dia kencang. Sekuat mungkin. Ini kalau nggak dibantu seperti ini bisa luka di tangan karena dia benangnya kecil nomor 2. Di samping ada suara baby sedang tidak enak badan. Oke. Terus sampai kira-kira mata kailnya ini ngebuka apa? Mulai megar, apa sih namanya? Nah, sampai sini nih yang mulai megar nih kan. Apa sih namanya? Paham lah pokoknya. Oke, terus dan ini berhati-hati ya karena mata kailnya tajam. Ini udah berapa kali nih kesenggol mata kail seperti ini. Nah, ini bekas nih. Ini yang kemarin. Ini udah dapat banyak sebenarnya. Dipakai kawan udah sebagian. Oke. Pokoknya serapi mungkin ikatannya ya. Semakin rapi semakin kuat dia karena ini benang PE. Jadi ada pengaruhnya di kerapatan ikatnya itu. Tuh. Ini babynya lagi rewel. Oke, dia mau ikut ngikat nih. Oke, agak repot ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup sampai sini ya, kemudian ini udah mulai ngebuka.
antara satu kail dengan yang lainnya, kita kunci dulu, jangan diikat ya, kita kunci, maksudnya kita kunci supaya nggak lepas, nggak kendor benangnya. Waduh, ini ada yang meleset satu nih, kurang rapi jadinya. Kita kunci dulu. Oke. Kemudian kalau udah, kita mulai buka nih. Kita buka ya. Kita buka. Kita cari sudutnya. Ini nggak perlu ini lagi, nggak perlu nyontoh yang tadi lagi, karena ini udah, yang tadi kan udah. Dirasa cukup, lanjut ngikatnya. Ntar ini ngegubet nih. Oke. Nah, lanjut ngikatnya ya. Jadi ngikatnya masuk ke mata kail. Nah, seperti ini. Terus pokoknya seperti ini sampai tinggi. Ini masih bisa geser, nanti belum ditetes lem. Oke, kira-kira sudah dapat, udah banyak ya, kira-kira udah dirasa cukup. Kita ikatnya seperti ini, semua ngelingkar semua, nggak satu-satu, jadi ngelingkar semua. Jadi kita ikat ya, ngelingkar. Kalau tadi kan satu-satu, satu kail muter gitu. Kalau ini semuanya dari atas ke bawah. Kalau sudah, kita mulai menyusun untuk simpul akhir ya. Simpul akhirnya, pokoknya sebisa mungkin lah gimana caranya. Kalau saya makanya begini, simpul akhirnya. Oke, terus ini si baby masih rewel, lagi nggak enak badan, omku. Dirasa udah cukup ya untuk simpul akhirnya. Kita kunci. Oke ya, kemudian kita perhatikan lagi sudut-sudutnya, kira-kira masih kurang atau tidak. Nah, ini kurang. Ya. Kan yang masih bisa digeser-geser yang satu ini, jadi kuncinya cuma di sini. Oke, dirasa sudah cukup ya. Sudutnya sudah sama. Kalau sudah sama, benar-benar sama, baru kita lanjut ke pengeleman ya. Jadi kita letakkan seperti ini ya, posisinya seperti ini. Kita lem. Hati-hati, megangnya jangan di bawah seperti ini, jangan di bawah begini, karena nanti lemnya turun kalau kelebihan. Biasanya kalau kita ngasihnya kebanyakan, dia turun, nempel lagi di tangan. Di sini megangnya. Oke, kita tetesin lem pakai lem G atau lem apa ya, lem Korea apa lem Cina apa lem apa ini. Oke, tunggu sampai dia kering ya, kita taruh dulu seperti ini
tunggu sampai kering. Nanti kalau udah dirasa cukup kering, kita balik begini, kita tetesi dari sini untuk ini kan agak tajam. Kalau kita lapisi pakai lem, dia nanti agak ada lapisan dari lem ini kan ngeras, jadi nggak begitu tajam, aman. Kita tetesi dari sini, kemudian kita gantung seperti ini. Oke, begini kita gantung dari dalam ya, ya begini. Mungkin itu aja ilmu informasi ya sedikit teknik cara membuat kail treble hook ya untuk mancing garong atau segrek atau bangkol, pancing bangkol ya, ada yang bilang bangkol. Ini adalah solusi ketika kita mancing ikan nggak mau makan, ini solusi akhirnya kita pakai bangkol, cara kejam. Terima kasih telah menonton di channel ini. Tetap jaga prokes ya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.